Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala aidan rabbi habli minas salihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat bil khusus Ketua Takmir Masjid Raya Kahuripan, Ustadz Muslih Taman, para orang tua kita, Ayahanda Haji Muslih, dan juga seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kenikmatan, bil khusus yang luar biasa nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah subuh kita, ibadah zikir kita, ibadah tahlil kita, ibadah sholawat kita pagi hari ini, dari mulai dari bangun tidur, kita tahajud, lantas kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya kegedean ini, ngiung banget. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian, atas nikmat, karena siapapun yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat dan karunia itu akan kembali kepada dirinya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, bermujahadah bersungguh-sungguh, maka karunia-Nya akan kembali kepada diri kita, kepada seorang hamba itu yang bersyukur. Namun apabila dia kufur akan nikmat Allah, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Faman yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salawat ring salam semoga tetap Allah mencurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita bersama-sama perbanyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan
kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berkumpul bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 kita masuk tanggal 2 Zulhijjah, karena pemerintah menyampaikan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu masuk pada hari Jumat kemarin. Jadi hari ini tanggal 2. Dalam satu keterangan dan beberapa, kalau tidak salah Ahad yang lalu, guru kita juga menyampaikan tentang keutamaan di Zulhijjah. Kemarin juga di hari Jumat Ustaz Ahmad Sayhu juga menyampaikan tentang betapa mulianya, banyak fadilah-fadilah di bulan Zulhijjah. Apalagi ada satu amalan di bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini kalau kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu. Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu, dan Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang akan datang. Yang lalu diampuni, yang akan datang juga diampuni. Ini luar biasa, ya. Makanya jangan sampai kelewat. Nah, bagi kita yang di kampung biasanya itu dari tanggal 1 udah pada puasa. Hanya kemarin majlis taklim di rumah, di musola biasanya banyak tuh yang ambil air. Kemarin air utuh. Alhamdulillah katanya pada puasa gitu. Alhamdulillah, ibu-ibu tuh biasanya rajin banget puasanya, ya. Karena memang anjuran di bulan haram ini, 2-3 bulan haram berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang bulan Zulhijjah itu biasanya kita akan berbicara tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dimulai oleh Nabi Ibrahim. Ini biasanya kental banget kalau udah berbicara masalah Zulhijjah atau bulan haji, itu biasanya ada satu syariat yang harus kita laksanakan, yaitu kurban, ya. Ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Makanya pagi hari ini itu temanya belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar sampai usia lanjut belum dikaruniakan anak. Pada saat setelah menikah Siti Hajar, terus menikah dengan Siti Sarah, baru Siti Hajar mendapatkan seorang anak, yaitu Ismail atau Nabi Ismail. Ternyata tidak hanya Siti Hajar yang punya anak, ya. Siti Sarah pun punya anak, yaitu turunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak alaihissalam. Ini 2 nama wanita yang mulia ini diabadikan dan kita sering dengar. Nah, yang berikutnya setelah Siti Hajar meninggal, ini saya ambil dari Profesor Quraisy Shihab, yaitu beliau ternyata setelah Siti Hajar meninggal itu menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu Katura. Jadi ternyata anaknya banyak setelah menikah dengan Katura, yaitu ada Zimran, ada Yuksan, ada Medan, ada Midian, ada Ishbak dan Suwah. Ini adalah nama atau anak keturunan Nabi Ibrahim setelah menikahi Katura. Ini Profesor Quraisy menyampaikan dalam tafsir Al-Misbah, dan juga saya juga lihat tulisan beliau di Republika Online. Saya baca, oh iya, ternyata setelah Siti Hajar meninggal, Nabi Ibrahim itu menikah dengan Katura dan anaknya cukup banyak, ya. Ada 6 anak dari Katura itu. Itu keluarga Nabi Ibrahim. Nah, yang sering kita atau yang familiar dengan kita biasanya keluarga ini,
ya, yang syariatnya sekarang kita laksanakan gitu. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniakan seorang anak yang bernama Ismail. Ini luar biasa. Kalau kita mendengar cerita dari guru-guru kita, dari para ustadz, ya, betapa luar biasa Siti Hajar memiliki anak Nabi Ismail, dan belumlah usianya itu cukup atau baru melahirkan, Nabi Ibrahim harus menjalankan misi dakwah, sehingga Siti Hajar hanya berdua saat itu bersama Ismail itu di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita mendengar ceritanya, Siti Hajar itu dari Bukit Sofa, Bukit Marah mencari air untuk Ismail yang kehausan saat itu. Maka disyariatkan sekarang itu kita berlari dari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, ya kan? Orang kalau kita umroh ataupun ibadah haji itu biasanya kita laksanakan. Dan Nabi Ismail, ada Hijri Ismail, terus juga pada saat itu ada air yang sampai saat ini kita kenal, yaitu air Zam-Zam, ya. Itu pada saat Siti Hajar pengen mencari air, nah keluarlah air Zam-Zam itu dekat Ismail. Pada saat Siti Hajar kembali lagi menemui anaknya, ternyata lagi main air. Nah, Nabi Ismail luar biasa, ya. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 101-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, maka kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Namun sebelum itu memang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan, kalaulah diberikan keturunan yang soleh. Makanya diberikan anak yang bernama Ismail yang amat sangat sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dan rindu pastinya dengan istri dan anaknya, kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam menemui Siti Hajar dan Ismail. Kala itu Ismail sedang lucu-lucunya, ya, sudah bisa diajak bicara. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Bermimpinya itu berbeda dengan yang lain, ya. Bermimpi ingin diminta atau disuruh menyembelih putra kesayangan. Bayangkan kalau kita punya anak, atau setelah lama kita tidak punya anak, lantas diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti curahan kasih sayang, belayan kasih sayang, rasa rindu ingin diberikan momongan itu luar biasa. Kalau saya tidak bisa membayangkan betapa sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, betapa sayangnya, betapa luar biasanya rindunya setelah sekian lama tidak dikaruniakan seorang anak. Lantas bermimpi, satu kali bermimpi sudah, dua kali sama mimpinya itu, diminta untuk menyembelih Ismail. Ketiga kali, ini luar biasa, ketiga kali sama mimpinya agar dia menyembelih Ismail. Putra kesayangan, cakep, ganteng, soleh, ini suruh disembelih. Ini luar biasa, ya. Kalau kita hari ini nanya, makanya diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur ma tara. Ibrahim menyampaikan manakala tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahu fanzur ma tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Ya. Kalau kita hari ini nanya tuh sama anak kita, Pak Peno mimpi punya anak tuh disuruh sembelih, pasti jawaban anak kita itu luar biasa. Bapak semalam mimpi 3 kali nih mimpi berturut-turut nih, ayah nih mimpi 3 kali berturut-turut, tapi mimpinya suruh nyembelih, ya, suruh motong kamu hari ini, apalagi mau Idul Kurban, itu pasti marah tuh ya. Bapak aja deh kalau gitu, ayah aja kalau gitu saya sembelih, bisa begitu dibalikin, ya. Tapi berbeda dengan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abatif al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini jawaban orang soleh, ya, jawaban anak yang soleh, jawaban seorang anak yang soleh. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi pada saat disampaikan oleh Nabi Ibrahim bahwa mimpinya suruh menyembelih, suruh motong, apa kata Nabi Ismail atau kata Ismail saat itu? Nggak apa-apa, potong aja deh, bahasa kita gitu, ya, potong aja ya, udah nggak apa-apa, insya Allah saya nerima kok, ya. Di saat buah hati yang begitu lucu-lucunya dan dia luar biasa menyayanginya, tapi kata Allah suruh dipotong. Kalau kita mungkin bisa mikir 1000 kali, aduh apa nggak ini bohongan nih, gitu ya. Tapi bagi orang yang soleh, bagi orang yang memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun dilakukan, bahkan keluarganya bisa jadi dikorbankan asal itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu sampai kepada titik ya sudah ikhlas, sampai kepada titik udah ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar, sudah dilakukan, ya. Nabi Ibrahim sudah waktunya mau disembelih, dibawa, goloknya sudah tajam, sudah siap. Seorang ibu pasti kan nggak tega, ya, luar biasa nangis. Tapi memang ini perintah Allah, harus dilaksanakan. Kalau kita hari ini, mah ini dapat mimpi, ini anaknya sudah ikhlas nih mamanya, pasti mamanya atau ibunya yang kalang kabut pasti, wah apaan, enggak ada itu, wah, gitu. Ini anak satu-satunya, bayangin, udah anaknya soleh, udah anaknya sabar, udah anaknya baik, dimintain tolong ke sana baik, wah, luar biasa. Ibunya pasti kalah, ya. Pada saat diminta anaknya untuk disembelih, ibunya pasti tantangannya, kan anak tadi udah oke, Nabi Ismail udah oke, siap ya, siap. Belum tentu ibunya menerima, gitu. Tapi karena memang Siti Hajar juga adalah orang wanita muslimah yang soleh, yang solehah, memang perintah Allah laksanakan, gitu, luar biasa. Nah, kalau kita bapaknya iya, oke. Anaknya juga iya, nggak apa-apa deh, tapi ibunya belum tentu, ya. Apalagi anak-anak yang didambakan, anak-anak yang diinginkan. Tapi karena ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap dilaksanakan. Potong, ya, dipotong aja udah. Wah, nggak bisa membayangkan kalau kita bawa anak yang ganteng, yang soleh, yang baik, kita udah megang-megang golok, ya kan, mau, aduh, kita sendiri belum tentu sanggup melaksanakannya. Belum tentu kita mampu, ya Allah, belum tentu. Anak sendiri, darah daging sendiri mau saya potong, ya. Setega-teganya juga binatang tuh, ya, nggak mungkin makan anaknya sendiri gitu, ya, atau membunuh anaknya sendiri, nggak mungkin, ya, disayangin gitu. Ini luar biasa. Tapi karena ini perintah Allah, tetap dilaksanakan, ya. Makanya tadi dengan penuh kesabaran, dengan ikhlasan, udah, memang ini perintah Allah. Ternyata kata Allah, Allah gantikan, ya, dengan seekor domba yang luar biasa gemuk, yang bagus. Ini lanjutan nih dari surah As-Saffat ini, dari ayat 100 sampai dengan ayat 113. Itu disampaikan cerita ini, ya, cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Luar biasa, ya, luar biasa, digantikan. Makanya hari ini disyariatkan, apalagi sebentar lagi kita melaksanakan Idul Kurban. Makanya disyariatkan kita berkurban. Berkurban bukan
seumur hidup sekali, ya. Kalau haji itu memang seumur hidup sekali udah. Itu pun kalau mampu. Kalau kita tidak mampu ya sudah. Ya tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita mampu maka segera berhaji. Itu pun cukup seumur hidup sekali. Tapi kalau kurban, kalau kita mampu setiap tahun, gitu, ya. Berkurban itu setiap tahun. Hari ini tahun ini kita kurban, besok lebih lapang rizkinya berkurban. Bahkan lebih bagus lagi kurban. Kalau tahun ini kambing, maka tahun depan insya Allah mudah-mudahan sapi gitu. Ya, jadi setiap tahun berkurban, setiap tahun berkurban. Ya, syariatnya ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita dianjurkan berkurban. Nah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini perbanyak amal ibadah kita, perbanyak amal soleh. Saum, insya Allah, ya, bukan hanya sekarang tarwiyah, bukan hanya Arafah, ada juga tarwiyah. Tapi gimana kalau saya mau saum nih dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang sanggup. Ya kalau nggak sanggup ya minimal Arafah tadi, ya, atau tarwiyah, itu 2 hari itu tarwiyah sama Arafah, ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan belajar apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang doa. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang soleh, memiliki keluarga yang baik, itu dari doa, ya. Doa ini insya Allah saya tidak pernah lupa baca nih kalau habis sholat doa ini. Jadi yang pertama, doa agar memiliki anak yang soleh dan anak keturunan yang mendirikan sholat, ya. Anak yang soleh, mintanya bukan anak yang kaya, anak yang berkecukupan, bukan, ya. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa agar memiliki anak yang soleh. Doa ini yang sering saya baca, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi doa ini dalam surah Ibrahim ayat 4, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta kepada Allah agar anak keturunan kita itu yang mendirikan salat. Rabbi habli minas shalihin dalam surah As-Saffat ya, ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan anak yang soleh, ya, agar kita diberikan anak yang soleh. Bukan minta agar anak saya lulus doktor, ya, bukan anak saya lulus dokter atau jadi tentara, tapi mintalah anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa ini terus dibaca, Nabi Ibrahim membaca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah dalam kisahnya itu sebelum punya anak, jauh sebelum punya anak. Makanya lahirlah Ismail, itu anaknya luar biasa, sabar, soleh, manut apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Pak, saya hari ini udah punya anak tapi saya jarang baca doa. Udah baca aja dah, ya, baca saja doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa Rabbi habli minas shalihin. Udah baca aja, biar nanti Allah, karena kita dianjurkan minta doa, minta kepada Allah agar kita diberikan anak yang soleh, walaupun anak kita mungkin hari ini sudah besar-besar, ya, sudah sudah ada yang bekerja, tapi nggak apa-apa sebagai orang tua mendoakan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh tadi insya Allah menjadi pelipur lara. Nanti kita bisa lihat, ya. Anak yang soleh itu yang pertama obat lelah. Ini kalau kita punya anak soleh nih, obat lelah kita yang hari ini bekerja dari mulai gelap sampai pulang gelap, ya, dari mulai pergi malam pulang malam, ibarat kata mencari sesuap nasi, kecil amat sesuap nasi, ya, sedikit benar, mencari sebongkah berlian, agak lumayan berarti kalau berlian, ya, ketimbang sesuap nasi. Kita peras keringat banting tulang bekerja, berangkat kita pagi, pulang kita malam.
apabila kita datang pulang ke rumah disambut oleh putra putri kita, kayaknya tuh perjalanan yang macet, yang jauh mungkin kita nyangkulnya. Kalau yang dekat sih mungkin enak, tapi kalau yang jauh tuh lelah. Tapi pada saat kita pulang ke rumah, ternyata anak kita ditanya udah sholat nah, udah ayah, mas luar biasa, udah ngaji, udah, masya Allah. Surah apa tadi? Surah ini, coba ayah pengen dengerin. Kayaknya hilang rasa lelah tadi, rasa capek tadi hilang. Apalagi udah waktunya sholat, pada saat azan berkumandang, lantas dia segera berwudu. Ayo kita sholat, yuk kita ke Masjid Raya. Masya Allah, ya, itu kayaknya terobati banget itu. Lelahnya kita, capeknya kita itu terobati. Ya karena kita nggak ngelihat, nggak apa, kalau anak-anak kecil yang sekarang mungkin yang anak kita masih di bangku SD, SMP, kita nggak ngelihat dia sepintar apa enggak. Tapi pada saat dia sholat, ngaji, kayaknya itu udah obat banget buat orang tuanya. Ya, seneng banget pasti orang tuanya. Nah sekarang kan kebalikan, udah kita gusur, ya, udah kita arahin sholat, tar. Nah cepet sholat, ini udah waktunya udah kelewat, tar, nembak terus dia, ya. Karena keranjingan gadget biasanya, susah suruh sholatnya. Apalagi mainnya game online, itu susah banget. Dan itu kata-katanya itu yang keluar itu biasanya kata-kata kotor. Kalau bapak ibu atau ayah, para jamaah sekalian punya anak diem gitu, itu dia diemnya main apa gitu, ya. Saya di sekolah itu anak-anak yang diem justru ternyata main game online itu dia atas 2 jam gitu, ya. Dan itu kata-katanya itu kasar, anak-anak yang main game online itu, ya, itu kata-katanya karena memang dia biasa binatang keluar, ini binatang ini keluar, semuanya binatang keluar. Itu terlihat ternyata pas ditelusuri sama orang tuanya nggak tahu bahwa dia sering main game. Makanya kita jangan terlalu ini sama, misalnya diem gitu, mohon diawasi, ya. Kalau kita punya anak yang soleh itu obat lelah. Yang keduanya menyejukkan hati, sejuk, dipandangnya enak gitu. Ya Allah Rabbi, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, ini anak gampang banget, nyejukin banget dah pokoknya. Kita lelah, capek, dipijitin, ayah capek ya Allah, saya doain mudah-mudahan ayah sehat. Itu kayaknya kan senang banget, ya. Capeknya hilang tuh pasti itu, ya. Jadi menyejukkan hati kalau anak yang soleh itu. Yang kedua, pastinya berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini keberkahan luar biasa bagi seorang orang tua. Kalau punya anak yang soleh, insya Allah dia berbakti gitu. Tapi kalau punya anak yang kaya raya belum tentu berbakti. Punya anak yang pejabat belum tentu berbakti. Tapi kalau punya anak yang soleh plus dia secara materinya kaya, dia punya jabatan, lantas dia anak yang soleh, insya Allah dia akan sangat berbakti kepada kita kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, anak yang soleh itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Ismail betapa taatnya kepada Allah, taat kepada ajaran yang dibawa oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa taat mereka, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia anak yang soleh gitu, ya. Apalagi dibimbing oleh ustadz atau guru yang memang mumpuni secara keilmuan, insya Allah anak kita menjadi penolong, menjadi pelipur lara, penyejuk hati. Yang selanjutnya, orang anak yang soleh itu mau berbagi gitu, ya, berbagi penderitaan. Ya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mengajak dia, nggak apa-apa ya, itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dia berbagi materi, berbagi kesusahan. Pada saat dia diminta begini tuh langsung dilaksanakan, ya. Itu urusan di dunia kita, anak soleh itu. Pada saat di akhirat kelak nanti, anak yang soleh itu adalah yang insya Allah amal yang tidak terputus. Amal yang soleh yang tidak terputus. Kalau kita punya anak yang soleh itu amal kita. Dalam keterangan, apabila anak cucu Nabi Adam itu meninggal, semua terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Kalau kita nyumbang ke masjid ini dipakai oleh, setelah kita meninggal dipakai terus, maka insya Allah itu menjadi sedekah jariyah, menjadi amal soleh. Kita berinfak ke sekolah itu terus berjalan, maka insya Allah akan menjadi amal soleh.
Kalau kita berinfak untuk jalan ke segala macam, sedekah kita, kalau itu masih digunakan, insya Allah tidak akan terputus sampai kita nanti di akhirat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita belajar dari guru dan murid kita mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang tidak akan terputus. Yang ketiga, anak yang soleh atau solehah. Inilah amal yang tidak akan terputus. Karena pada saat di dunia saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita, ya kan? Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, orang tua kita diberikan keberkahan, ya. Kita berdoa kepada Allah. Makanya ini amal yang tidak terputus. Anak yang soleh insya Allah yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita punya anak yang soleh, insya Allah mendoakan orang tuanya, pasti itu, ya. Menjadi penolong di akhirat kelak nanti, menjadi penyelamat buat kita. Boleh jadi dengan perlakuan perbuatan kita, Allah singgahkan kita dulu di api neraka. Tapi kalau punya anak yang soleh, insya Allah yang mereka yang menyelamatkan kita kelak nanti bersama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu yang pertama. Rabbi habli minas shalihin. Berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang soleh. Maka doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak Ismail yang begitu sabar, yang begitu soleh, ya. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu belajar tentang ikhlas atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Belajar kepada Nabi Ibrahim ini luar biasa, keikhlasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dengan ketentuan Allah tidak mudah, ya. Tidak mudah kita laksanakan gitu. Kalau Nabi Ibrahim memang luar biasa, hatinya itu sudah itu. Makanya menerima apa yang sudah Allah tetapkan dan ridho dengan apa yang sudah Allah gariskan, ini membutuhkan kebersihan hati, gitu ya. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan, Allah sudah gariskan, belum tentu kita mampu menerima dengan ikhlas, ya. Biasanya kan kita berkeluh kesah, begini banget sih ini hidup, kok saya susah amat sih, gitu. Memang kata Allah, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah, ya. Tapi bagi kita yang hatinya tertata, yang hatinya bersih, senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata mengeluh. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho kalau ini memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istri cantik, alhamdulillah, ini ketentuan Allah. Kita punya anak yang soleh, ini adalah ketentuan Allah. Kita dapat musibah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu. Ya Allah, saya ridho apa yang sudah Engkau gariskan, apa yang sudah Engkau tetapkan. Ridho saya ya Allah. Kalau sudah kita ikhlas, apapun baik yang kita hadapi itu kebaikan. Kalau kebaikan sih insya Allah semua bisa. Antara kita semua itu, di antara kita pasti, kalau itu nikmat, kalau itu kebaikan, mulus, lancar usaha segala macam, emang itu harapan kita, ya. Pasti senang kita, gitu. Tapi pada saat Allah tentukan kita sudah sengsara, miskin, sengsara, susah lagi, musibah nggak berhenti, bayangin, ya. Apakah kita masih sanggup untuk menjalani kehidupan, gitu, ya. Padahal ini memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kan guru kita mengajarkan di sini, ustadz kita mengajarkan, nanti di akhirat itu ada orang yang memang dengan kesusahannya, dengan kemusibahannya itu, ya dia masuknya melalui situ, gitu. Bahkan kita orang yang nggak pernah diuji, menurut kita nggak pernah diuji yang berat itu iri sama orang yang ahli musibah, gitu, ya. Makanya kalau kita ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Hati kita pasti bersih, gitu ya. Nah, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashaihul Ibad membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Apa tingkatan yang pertama? Yaitu tingkatan paling tinggi adalah ikhlasul muhibbin.
Ini membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Tujuan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tinggi memang, ya. Pada saat sholat datang ke masjid raya, udah Allah saja udah. Saya tidak melihat tetangga kanan kiri saya tidak melihat siapa yang menyapa saya. Kita ada kalau disapa tetap, tapi oh saya ini orang soleh misalnya gitu, pakai sorban, hebat nih kan, oh pasti. Tapi tidak bagi orang yang ikhlasnya itu tingkatan paling tinggi. Dia hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ini ikhlas tingkatan paling tinggi. Kita mungkin belum sanggup karena ini adalah biasanya wali-wali Allah itu yang sudah sampai tarafnya ke situ. Para nabi, wali Allah itu baru. Nah, kita kayaknya, tapi siapa tahu kalau parjamaah ya, kalau saya kayaknya belum sanggup. Yang kedua yaitu ikhlas abidin, melakukan amal ibadah agar Allah memberinya imbalan. Kalau tadi tuh mau Allah ngasih imbalan kayak mau enggak, pokoknya saya kerjain. Sholat mau diganjar kayak mau enggak, saya mau kerjain. Saya tahajud mau dilihat apa mau maunya didapat surga atau neraka, enggak dipikirin. Tapi dia melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Zakat, sedekah, kurban yang nanti kita keluarkan karena Allah. Terserah nanti mau dibalas Allah atau enggak, ada surga atau neraka enggak, yang penting saya beribadah. Itu ikhlas tingkatan paling tinggi. Kalau yang kedua itu berbeda. Kita sholat agar kita masuk surga. Kita sholat, kita zakat, puasa, melaksanakan ibadah haji agar kita terhindar dari neraka. Jadi ikhlas yang kedua memang karena Allah. Tapi ya Allah, saya udah sholat, masa nggak dimasukin ke dalam surga gitu? Ya Allah, saya udah baca Quran, masa saya nggak dimasukin ke dalam surga gitu? Jadi masih mengharapkan imbalan. Ini baru ikhlas nomor 2. Ini ikhlas pertengahan. Ya kita nggak apa-apa, bagus ya kan? Ya mungkin diantara kita sudah ada yang seperti kita sholat ya deh. Yang penting saya masuk surga ya Allah gitu. Doanya juga maksa kadang, ya Allah saya udah sholat nih, saya mau masuk surga ya Allah gitu. Ya supaya nanti di alam kuburnya saya tenang, enak, nyaman, makanya saya sholat ya Allah. Nah, itu berarti ikhlas memang karena Allah, tapi mengharapkan imbalan nanti kelak. Nah, ikhlas yang paling bawah kata Imam An-Nawawi Al-Bantani itu yaitu ikhlas karena Allah tetapi memiliki harapan imbalan duniawi. Jadi kalau tadi kan mengharap nanti masuk surga atau neraka, ya agar terhindar dari neraka, pengen masuk surga terhindar dari neraka. Kalau ini bukan hanya surga atau neraka. Saya rajin sholat duha, ya Allah insya Allah ini saya duha tuh biar rezekinya lancar. Saya baca sholawat supaya dimudahkan gitu rizkinya. Jadi hitung-hitungan duniawi terus. Ya pokoknya saya sodako biar nanti ditambah lagi rizkinya gitu. Ya memang ikhlas, tapi agar kehidupan dunianya lancar. Bukan hanya kehidupan dunia tapi akhiratnya lancar. Dua-duanya pengen lancar nih. Nah ini ikhlas yang paling bawah memang karena Allah juga. Tapi pengen cepat dibalas. Ya Allah saya kan kemarin sodako nih 2 juta misalnya atau 10 juta. Ganti nggak Pak ya Allah? Nih saya lagi susah banget. Nah gitu. Ya jadi pengen dibalas segera di duniawinya. Pengen di ukuran duniawinya itu ya. Jadi zikir karena ingin ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena ingin ditambah rizkinya oleh Allah. Bukan nggak boleh gitu. Tapi kalau kebanyakan begini juga nanti akhirnya kurang. Tapi bagi orang yang tingkatan pertama tadi kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, kalau kita ikhlas itu udah mau dibalas mau enggak, pokoknya saya melaksanakan perintah Allah karenamu ya Allah, udah titik. Karenamu ya Allah. Saya nggak ngelihat yang lain, pokoknya karenamu ya Allah. Nah itu ini tingkatan orang-orang yang luar biasa ya. Kalau kita ada di paling bawah tadi nggak apa-apa dulu lah, tapi sambil berusaha nanti bisa meningkat ke yang paling atas. Selanjutnya ini yang ketiga, itu belajar tentang kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita minta kepada Allah betapa Nabi Ibrahim itu sabar, betapa Nabi Ismail itu sabar dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar pastinya baik buat kita ya. Kita belajar kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim termasuk yang sabar. Nggak dikasih keturunan, sabar aja minta ya Allah. Ya kan kalau kita berdoa hari ini belum punya keturunan misalnya, tapi kita doa Rabbi habli minas, belum punya anak, masa kita doanya gitu? Biasanya kita kadang begitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak, berdoa terus sabar, nanti juga dikasih gitu ya. Fasbir sabrun jamila, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
maka sabar kita yang paling baik. Nah, Nabi Ibrahim adalah sabar yang paling terbaik. Nabi Ismail adalah sabar yang paling terbaik. Siti Hajar adalah sabar yang paling terbaik. Nah, kita belajar kepada Nabi Ibrahim tentang kesabaran. Yang selanjutnya itu sabar pada saat kena kita musibah, itu udah biasa buat kita, ya. Sabar pada saat kita tertimpa musibah memang harus sabar. Keluarga kita ada yang meninggal, sabar, ikhlas, ya. Biasanya gitu, ada kena bencana, ya Allah sabar deh. Kalau nggak sabar mau ngapain lagi, mau marah-marah? Ya tidak, ya, memang harus sabar, itu biasa. Tapi sabar saat mendapatkan nikmat, ini yang luar biasa, ya. Pada saat kita dapat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita sudah tidak tahan, ya, tidak tahan untuk segera sini tanpa memikirkan. Bersyukur iya, kebalikannya, bersyukur luar biasa itu pada saat kita mendapatkan musibah. Pada saat kita mendapatkan musibah, ya Allah terima kasih atas musibah ini, itu bersyukur berarti. Pada saat mendapatkan musibah itu berarti yang luar biasa. Pada saat bersyukur mendapatkan nikmat itu biasa, karena kita memang dianjurkan kalau kita dapat nikmat kita harus bersyukur. Pada saat kita dapat musibah kita bersabar. Tapi bagaimana caranya atau yang luar biasa itu adalah pada saat kita mendapatkan musibah kita bersabar, pada saat kita mendapatkan nikmat juga kita bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sabar yang luar biasa pada saat kita mendapatkan atau dikaruniakan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah simpulannya adalah 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, Allah kabulkan. Yang kedua, ikhlas dengan segala macam ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah bersabar. Ini adalah pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim, dan insyaallah bulan ini adalah bulan di mana kita melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah haji, dengan berkurban, ya, dan juga mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan adalah yang betul itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kesalahan baik sikap ataupun ucapan, itu atas kesalahan diri saya, dan mohon maaf ini bukan dalam rangka menggurui, dan mudah-mudahan nasihat ini adalah nasihat terbaik untuk diri saya agar kita mampu mendidik anak-anak kita dengan baik, agar kita terus belajar ikhlas tadi. Mudah-mudahan ikhlas kita walaupun tidak sampai tingkatan yang paling tinggi, minimal tingkatan yang tengah tadi, gitu ya. Dan kita bersabar pada saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sabar yang paling luar biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi Rasul